Salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika salawatullah alaika anta syamsuddin. في حريضة قد حضرنا مجمع القوم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم من الله ومن يعبد الذين لا يرحمون ومن يشرك به يتوكل الذين كفروا شركاء الذين كنتم تشركون. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حملة الحطب في جيدها حبل من مسد. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Mustafa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Saling bermuajahah, melangkahkan kaki kita untuk hadir di tempat ini dalam rangka bersama-sama kita memanjatkan doa kehadiran Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan acara yang kita laksanakan ini senantiasa mendapat ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ahlan wa sahlan dan selamat datang kami ucapkan kepada guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammadin Sofyan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiyya ila al-awqani fahum muqma'un. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Alhamdulillah, sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. صل على محمد يا ربي حصول الفضيلة يا رب صل على محمد يا رب صل عليه يا ربي صل على محمد يا ربي وارض عن الصحابة يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم صل على محمد يا ربي وارض عن السلام يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم
صل على محمد يا ربي وارحمنا جميعا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا ربي لا تغتر جانا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد وسلم وبارك عليه وبعد فأقول هو سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم عليه ابن عبد الله ابن عبد المطلب واسمه سيد سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك شرق البدر علينا فكتفت منه البدور مثله سنيك ما رأينا كنت يا وجه السرور يا الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور أنت سير وغالي أنت مصباح الصدور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك عند بك نسعد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا يا حسيني مرحبا وبجاي يا إلهي مرحبا جواد مرحبا ببالي
Terima kasih atas kedatangan para warga sekalian. Ini merupakan kebanggaan bagi kami semua. Artinya sebenarnya kita tidak menyangka gitu kan bisa mengadakan ruahan bersama ini, dari obrolan-obrolan iseng, obrolan-obrolan sambil ngopi. Gimana kalau kita ngadain ruahan gitu. Akhirnya jadi aja. Di awal kita pesimis gitu, ini bisa nggak nih kan dalam situasi saat ini. Tapi yang namanya berbuat baik itu ada aja jalannya Pak Ustadz Bahaya. Jadi aja nih barang gitu kan. Makanya alhamdulillah sekali, makanya kita bisa menyelenggarakan acara ini. Bicara ruang akbar ini bukan sekedar eksistensi oriented ya, tapi esensinya lebih kepada bentuk wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga sebagai sarana mempererat tali silaturahmi di antara warga masyarakat RT3 khususnya. Ingin mengapresiasi dalam acara ini ruahan bersama. Alhamdulillah saya mengapresiasi untuk warga 03 dan para donatur barangkali yang dari luar warga 03, dan pertama nih panitia yang alhamdulillah yang tidak mengenal lelah. Persiapan dari bulan Januari dan sampai saat ini alhamdulillah yang tadinya kembang kempes makin kemari makin deg-degan, dana makin nambah. Ya udah ceburin aja, kita amanah. Alhamdulillah warga ini panitia yang luar biasa amanahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu nggak ada suara di belakang ya? Hah? Capek masak apa? Ngobrol? Iya. Kita ngaji dulu dikit malam ini, penting ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil ahad, laisa min tariqil adad, walakin min tariqi annahu la syarika lahu fil uluhiyyah, hayyun bila ibtida, daimun bila intiha, la yafna wa la yabid wa la yakunu illa ma yurid. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in,
وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Sadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, yang pertama Ketua Panitia Haul Akbar Ruahan Bersama RT 03 RW 02. Hah? Oh, Bapak Boy ya, Junafia. Iya. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak RW kita, Bapak RW 02, Bapak Marullah, Bapak RT kita, RT 3, Bapak Jainuri. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Akhinal Mahbub Al-Ustaz Mahfud Osman, Ustaz Ali Haji Ali Dahlan, Ketua Musola Bapak Haji Muhammad Yasin, Bapak Haji Sumanto, beserta segenap panitia Ruahan Bersama RT 03 dan juga para masyarakat RT 03, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ini acara begini nggak sembarangan acara, Pak, Bu. Acara seperti ini nggak sembarangan acara kalau kita mau bilang. Karena apa? Nggak semua orang ngadain acara seperti ini. Paling ada juga orang bikin paling khusus pribadi. Tapi kalau bikin Ruahan Akbar ada sih ada, tapi nggak banyak. Makanya saya salut ya. Ini RT 3 di bawah siapa? Kepemimpinan Bapak Jainuri ini bisa mengadakan hal yang seperti ini. Ya subhanallah. Karena apa? Ini manfaatnya banyak, manfaatnya besar. Nih kalau mau tahu, orang mengadakan ruahan tuh asal katanya dari kata ruh, arwah sebetulnya. Orang kita nyebutnya apa? Ruahan. Maksudnya apa? Kita ngirimin doa buat para arwah, maksudnya begitu. Ini kan bagus, benar nggak? Ini bagus. Yang paling penting adalah apa? Kita mengajarkan untuk anak-anak kita bahwasanya mengenalkan ini loh acara yang memang nanti kalian pun harus bikin acara seperti ini. Ketika nanti bapak ibu udah nggak ada, kalian pun harus bisa seperti ini. Betul Pak? Betul? Betul Pak? Betul? Ini acara seperti ini tanda bakti seorang anak kepada kedua orang tuh. Kita kan ngedoain ya, apakah orang tua kita ya, saudara-saudara kita. Pada intinya kita mendoakan kedua orang tua kita. Tuh, sekarang kapan lagi kita bikin acara bareng-bareng begini? Karena manfaatnya kita ngundang orang, kita kumpul bareng, karena kita nggak pernah tahu di antara sekian banyak orang yang hadir di sini bisa jadi ada salah satu orang yang ternyata ketika berdoa Allah ijabah doanya. Amin ya Rabbal. Coba gimana nggak seneng orang tua kita, saudara-saudara kita, ketika didoain mereka di alam kubur, itu yang mereka tunggu, gak ada yang lain.
Ini tradisi kita orang Betawi begini. Menjelang bulan suci Ramadan, apa? Kita bikin acara seperti ini. Ya. Kalau orang tuanya yang masih hidup, kita masih bisa sowan, masih bisa datang, masih bisa kita cium tangan, masih bisa kita minta redonya. Tapi buat mereka yang udah meninggal dunia, apa yang harus kita lakukan? Ya begini, bikin acara. Kita bacain Yasin, bacain tahlil, khataman Quran misalnya. Terus kita baca doa bareng-bareng dengan harapan dan tujuan kita punya orang tua, kita punya saudara, semuanya Allah ampuni dosa-dosanya. Amin ya Rabbal. Karena itu cuma yang mereka tunggu. Nggak ada lagi yang mereka tunggu ketika di alam kubur. Nih, Bu, pernah dengar ya? Ya, ibu-ibu terus kita cecar. Ya, lah iya, bener lah. Bini itu paling banyak dosanya sama laki. Bener nggak? Bener nggak? Hah? Nggak ngaku? Tanya, kata Rasulullah kebanyakan di neraka apa? Perempuan. Laki apa perempuan? Laki perempuan. Ya, mau ngeles dia. Kebanyakan di neraka perempuan. Itu, ya. Tapi di sini mah beda, bininya pada solehah. Pada solehah, amin ya Rabbal. Amin, saya nggak tahu dan ntar di rumah gimana. Kalau di sini mah amin amin aja, betul? Nah, ini acara ya yang harus kita syukuri. Karena kapan lagi kita membalas kebaikan dari kedua orang tua kita? Kapan lagi? Bahkan kata Rasul SAW dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim. Hadis ini dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah, la yajzi waladun walida. Tidak akan bisa membalas seorang anak kebaikan orang tuanya. Illa ayyajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tiqahu. Kecuali ketika anak ini mendapati orang tuanya itu menjadi seorang hamba, budak sahaya. Kemudian anak ini beli itu bapaknya, dibebasin bapaknya, dibebasin orang tuanya. Ini baru setara, kata Rasulullah SAW, puasanya kita bisa membalas kebaikan orang tua kita. Tuh bayangin. Kebaikan apapun yang kita lakukan, kita nyenengin orang tua, bahagian orang tua kita bahagiakan dengan harta, misalnya kita kasih rumah, kita kasih kendaraan dan lain sebagainya. Ini masih belum ada apa-apanya. Bayangkan, bahkan dalam satu riwayat ya dari sahabat Abdullah ibnu Umar ibnu Khattab, ketika itu beliau melihat seorang laki-laki lagi gendong ibunya. Ini tawaf di Ka'bah, keliling Ka'bah. Setelah tawaf, orang ini nyamperin, wahai Abdullah ibnu Umar, apakah saya sudah menunaikan hak-hak saya? Apakah saya sudah menunaikan hak orang tua saya? Apa jawab sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab? Belum. Ini belum ada apa-apanya dibandingkan ibumu yang dengan susah payah, yang dengan sakitnya beliau melahirkan kamu ke dunia ini. Bayangkan. Ya. Sampai dibilang begitu. Jadi apapun yang kita berikan buat orang tua kita, ini masih belum ada bandingannya dibandingkan sakitnya ibu kita ketika mereka apa? Melahirkan kita tuh. Paham ya? Paham ya? Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan dalam surah Al-Isra ayat 23 dan 24, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Yang pertama Allah wajibkan apa? Allah tetapkan kita, Allah perintahkan kita untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah terhadap kedua orang tua kalian. Nih, sekarang apa balasan kita? Orang tua kita yang membimbing kita, ya, bahkan dikatakan hamalathu ummuhu, kata Allah, wahnan ala wahnin. Kita tuh dari masih kecil, ibu kita gendong-gendong, dibawa dalam perut, mandi dibawa, masak dibawa, makan dibawa, kemana aja dibawa tuh berarti. Berat apa enteng, Bu? Bu,
Berat apa enteng? Enteng. Hah? Enteng. Masih beratan bapaknya? Ya, saya tanya serius kan, berat apa enteng gitu? Enteng, berarti masih beratan bapaknya. Benar? Iya, enggak biar nggak ngantuk maksudnya. Ya. Dikatakan amalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Itu kita dibawa kemana aja, digendong-gendong. Sampai ketika ibu kita melahirkan kita, disitulah pertarungan hidup dan mati. Di situ. Ini perjuangan seorang ibu itu seperti itu, berat. Makanya kenapa Rasulullah SAW ketika ditanya, ya Rasulullah, man ahaqqu bi husni sahabati, siapa orang yang lebih berhak aku muliakan ya Rasulullah di dunia ini? Apa kata Rasulullah? Ummuka, ibu. Summa man ya Rasulullah, kemudian siapa ya Rasulullah? Ummuka, kata Rasulullah, ibumu. Summa man ya Rasulullah, siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu, kata Rasulullah. Summa man ya Rasulullah, kemudian siapa lagi ya Rasul? Abuka, baru bapakmu. Makanya kan ada lagu, gimana lagunya? Ibu, kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding. Oh, itu bisa. Ya. Ini berdasarkan apa? Berdasarkan hadis. Orang pintar ngarang lagunya ini. Berdasarkan hadis. Makanya derajat ibu tuh lebih tinggi dibandingkan siapa? Ayah. Dibanding kita sebagai seorang suami, derajatnya lebih tinggi apa? Istri. Tapi ngapa istri banyak di neraka? Balik lagi dah tuh. Nah, balik lagi. Itu udah ngaku satu. Ya, banyak bohongin lakinya katanya. Apalagi mau lebaran nih. Wah, udah siap-siap udah. Ya. Oh, kata dia, kapan lagi gue ngakalin laki gue nih? Mau lebaran, duit biar banyak kan keluarnya, begitu kan? Iya. Ya Allah. Nih, hati-hati. Ya. Ini kemuliaan orang tua nggak ada bandingannya tuh sampai seperti itu. Makanya ini salah satu rasa bentuk dan wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, termasuk nikmat rizki yang Allah berikan kepada kita, kemudian kita punya rizki, kita kumpulkan, kita sumbangkan demi terlaksananya acara ruahan akbar. Ini balasannya insya Allah bisa berlipat ganda. Amin ya Rabbal. Asal ngasihnya ikhlas, jangan gerutu maksudnya. Ya, asal ngasihnya ikhlas. Orang kalau seandainya dia tahu apa yang bisa bermanfaat buat orang tuanya, salah satunya sedekah. Ingat itu. Ini sedekah kalian, sedekah kita niatkan pahalanya, kita tujukan untuk orang tua kita. Ini nyampe, paham? Kalau ada orang bilang kagak nyampe, dia suruh mati dulu. Bener? Lah beneran. Ini kalau kita ngomong ruahan, ya, kemarin saya lihat di YouTube, biasa kelompok-kelompok yang dikatakan Salafi, Wahabi. Ini hati-hati ya, dek, adik-adik, kalian nanti bergaul dimanapun, kalian yang kuliah misalnya di universitas, nanti di sana banyak pergaulan. Itu banyak anak-anak muda yang pengen katanya hijrah namanya. Anak-anak muda yang tadinya belum mengenal ilmu agama, kemudian mereka pengen kenal agama, cuma akhirnya salah jalan. Nyari guru, ternyata gurunya beda pahamnya sama kita. Ini banyak sekarang begitu. Yang ujung-ujungnya apa? Dikit-dikit bid'ah. Termasuk acara rohan, kata mereka enggak ada itu. Rasulullah tidak pernah mengajarkan, Rasulullah tidak pernah memerintahkan, katanya enggak ada. Itu bid'ah, syirik, kafir katanya. Auzubillah. Maulid juga dibilang begitu. Rasulullah enggak pernah nyuruh, Rasulullah enggak pernah mengadakan. Orang yang menyelenggarakan maulid katanya bid'ah, syirik, kafir. Kalau ada yang ngomong begitu, tinggal kita balikin begini. Sekarang saya tanya, kalau Rasulullah nggak pernah nyuruh, ada nggak dalil yang Rasulullah melarang? Tanya begitu.
Balikin, gak bakal bisa jawab dia. Kita main logika aja. Kalau ada ngomong begitu ngarang, jawab satu aja udah. Ya, kalau memang dilarang, kalau memang katanya Rasulullah nggak pernah nyuruh, nggak pernah bikin, dan itu bid'ah, ada nggak Rasulullah pernah larang maulid? Ada nggak Rasulullah pernah larang acara ruahan? Balikinnya begitu. Kalau alasan dia, zaman Rasulullah kan kagak ada, ya udah nggak usah ngomong. Berarti Rasulullah nggak larang. Tuh nggak usah pakai dalil dulu, yang gampang dulu saya ajarin. Balikin gitu aja udah. Nah ini mereka begitu, lagi rame-ramenya sekarang mengatakan nggak ada ruahan itu, ya nggak nyampe itu katanya. Seandainya pun kita bacain doa, katanya kita kirimin doa, nggak bakal nyampe. Lah kita mah tinggal nyuruh aja. Kalau lu nggak percaya, lu bakti dulu, gua kirimin sini, nyampe apa kagak? Lu tungguin sama. Bener nggak? Lah iya. Lah orang sholat jenazah nih, saya tanya, sholat jenazah itu doa bukan? Doa bukan? Kalau ada di lingkungan sini yang punya keyakinan kayak begitu, dikit-dikit kafir, bid'ah, syirik, entar ketika dia meninggal atau keluarganya meninggal, jangan disolatin. Jangan diapa? Jangan disol. Kan dianggap begini, doa orang lain nggak bakal nyampe katanya, kecuali doa anak buat orang tua. Doa orang lain nggak ada nyampe kata mereka. Kita bilang ya udah, sekarang lo sholatin sendiri, lo kuburin sendiri, jangan undang masyarakat nyolatin. Kalau dia bilang emang apa? Bilang sholat jenazah itu doa bukan? Kita doain Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Kalau dibilang ini kan belum dikuburin, kita bilang udah mati belum? Tanya udah mati belum? Kalau dia bilang udah mati, ya udah lu gak usah ngomong. Bener gak? Itu tinggal balik-balikin aja ke mereka. Ya. Nah ini buat dalil kita. Ya sekarang model-model begitu, ya kagak usah sholat, ya kagak mau kok. Dia anggap doa kita nggak nyampe. Nah kalau begitu udah nggak usah kita sholatin, udah biarin aja. Lo sendiri yang nyolatin, lo sendiri yang nguburin. Ya percuma kita doain juga, bener nggak? Nah iya, namanya sholat. Sholat menurut bahasa as-sholatu lughatan ad-du'a. Sholat menurut bahasa dalam ilmu fikih namanya doa. Itu begitu. Paham ya? Nah makanya bersyukur ketika Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan nikmat kepada kita. Apapun itu nikmat yang Allah berikan, kemudian kita berusaha dari nikmat tersebut kita wujudkan untuk rasa syukurnya. Dengan apa? Mendoakan orang tua kita, mendoakan keluarga besar kita. Dengan apa? Dengan mengadakan acara ruahan akbar seperti ini. Karena sekali lagi ini satu peringatan yang sangat penting, pelajaran yang sangat penting, bukan hanya buat kita, tapi buat anak-anak kita ini. Nanti bakalan ngebekas terus itu, pasti itu. Kita membiasakan kebiasaan yang baik untuk anak-anak kita dari kecil, maka insya Allah mereka sampai besar pasti ingat terus. Kita mau punya anak rajin sholat, orang tua harus rajin sholat, biar itu anak ngeliat di rumah kita sholat, ataupun kita ajak ke masjid, biar dia ngeliat. Sekarang bagaimana kita mau punya anak rajin sholat kalau bapaknya enggak sholat? Betul betul. Sekarang bagaimana mau punya anak rajin sholat kalau ibunya enggak sholat? Enggak sholat. Tapi dikit-dikit, Ustaz doain Ustaz. Urusan doa Ustaz mau dicari tuh. Ustaz mau dicari, Ustaz doain Ustaz gitu. Ya, apaan? Biar anak saya jadi anak soleh. Sama. Orang mau jual rumah, jual tanah, Ustaz doain Ustaz. Begitu. Ya kita doain. Udah laku mah. Apaan? Ngilang. Bercanda. Iya, tapi itulah kalau orang ustadz tugasnya begitu. Ya kita diminta doain, ya kita doain. Urusan diterima atau enggak urusan siapa? Urusan Allah. Sebenarnya semuanya sama juga begitu. Ya, kalau ada orang minta doa sama kita, doain. Ya. Doain. Urusan diterima, Ustaz, saya kan masih begini Ustaz, sholat aja masih belentang-belentung katanya, ya, ibadah saya masih begini, ntar kalau saya doa, ntar kagak dijawab Ustaz, kata siapa? Kita nggak pernah tahu, ya, doa itu ibadah, ingat itu, doa itu ibadah, kita doain aja, kalau ada orang percaya kita doain, kalau kita bisa, kalau kagak ya bilangnya kagak bisa, gitu kan, ya kalau kagak bisa, bener ya, ya Allah, nah. Ya, ini kita saya nggak usah lama-lama. Apa masih sejam lagi?
Hah? Enak itu udah ngap-ngapan. Ya. Tapi begitu, ya. Ya subhanallah. Sekali lagi ini satu hal yang sangat baik yang harus kita lestarikan. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Boy, ya, ini tradisi yang harus dilestarikan. Maka insya Allah ini kan perdana. Mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang tetap ada acara yang seperti ini. Amin ya Rabbal. Nanti silih berganti di antara kita yang hadir di sini, bisa jadi nanti ketika tahun depan diadakan ini kita udah nggak ada. Tapi yang kita bahagia apa? Ternyata kita pun masuk dalam doa orang-orang sekeliling kita. Kita pun masuk dalam doa warga-warga kita. Kita masuk dalam doa guru-guru kita, tetangga-tetangga kita, teman-teman kita. Itu yang kita bersyukur begitu. Makanya ya, orang jangan jauh memajlis taklim. Ingat itu. Jangan jauh memajlis taklim. Ini mohon maaf kalau saya ngomong agak keras, bukan keras lah istilahnya. Orang ketika kampungnya itu banyak majlis taklim, yakinlah di situ banyak cucuran rahmat yang Allah turunkan di situ. Di situ keberkahan Allah turunkan di situ. Karena kalau udah nggak ada majlis taklim, mau jadi apa anak-anak kita ntar? Betul nggak? Jangan betul-betul doang ngaji beragak mau. Ngomong doang betul-betul ngaji pada susah. Kita bukan apa-apa, ya. Kalian hadirin majlis taklim, hadirin majlis ilmu, gunanya apa? Yang pertama, ibadah bisa jadi sah karena tahu ilmunya. Yang kedua, dapat keberkahan hidup. Insya Allah anak-anak pun jadi anak yang soleh dan solehat. Yang ketiga, kalau kalian ada acara-acara begini kagak bingung undangnya, paham? Paham? Nah, orang nggak pernah datang ke majlis taklim, nggak datang ke majlis ilmu, nggak datang di musola, nggak datang di masjid. Pas ada musibah, dia mengundang orang, dia bingung. Dekat sama masyarakat kagak, kumpul di majlis taklim kagak, tapi dia pengen orang pada datang. Dia kan lucu, di mana otaknya itu? Betul nggak? Ya biar bisa singgungnya sekalian. Ya? Ya, iyalah kewajiban lah. Saya ngingetin. Untungnya buat siapa? Orang ngaji. Lah buat pribadi untungnya, lah bukan buat saya. Saya cuma hanya mengarahkan, menganjurkan. Seandainya nanti ngikut, itu pun pahalanya, keberkahannya buat kalian masing-masing, bukan buat saya, bukan. Nah ini penting, ya Bu. Jangan malas-malas juga hadir majlis taklim, Bu. Bu, ya. Kalau lakinya nggak nyuruh, tegur. Orang keluar rumah tanpa izin seorang istri, kalau tujuannya untuk ngaji, masih ada ulama yang membolehkan, boleh katanya. Kecuali tujuannya ngapain? Ke mall, misalnya begitu. Yang sudah menjadi kebiasaan, ke pasar, misalnya ke masjid atau musola, ya. Ini tanpa izin suami udah boleh, karena itu sudah menjadi kebiasaan. Termasuk ke majelis taklim, Pak, tolong Pak, ini kewajiban suami, istrinya suruh pada ngaji, suruh pada belajar, ya. Orang kalau punya istri sering hadir di majelis taklim, ntar di rumah nggak galak, paham? Nggak ngoceh mulu, nggak ngomel mulu, beneran. Karena apa? Lah udah seringan dibentak-bentak ustadz dia, ya, di musola diomelin lagi, dibilang ngerakak lagi perempuan. Lah bener lah. Kewajiban yang pertama sebelum nikah nih Bu, kan kewajiban orang tua yang punya tanggung jawab. Tapi ketika akad nikah selesai, kewajibannya siapa? Suami. Dunia akhirat tanggung jawab suami. Nah sekarang gimana, suami juga kagak ngaji? Nauzubillahi min dzalik, ya. Makanya ini kesempatan yang sangat besar, kita ngaji sedikit. Mudah-mudahan pulang dari sini nanti semuanya pikirannya kebuka. Ya Allah, mulai tahun ini saya pengen ibadah biar benar. Mulai tahun ini saya pengen puasa biar benar. Biar tahun depan saya bisa benar-benar ngamalin. Biar tahun depan saya benar-benar bisa ikut di majlis taklim. Amin ya Rabbal. Amin. Ya demikian. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan bermanfaat. Kalau lebih saya mohon maaf. Hadanallah wa ikum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين كرام الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله. Sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kehadiran para bapak hadirin sekalian, dan apabila ada kekurangannya kami juga mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luas. Dan akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.